Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditan Reesa dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Watampone. Di sini saya akan memaparkan materi tugas mata kuliah dari Fikih Jinayah, yaitu percobaan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam atau biasa disebut dengan jarimah. Percobaan melakukan jarimah. Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah atau janha, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman taksir, di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa negara atau hakim. Dalam hukum Islam, kejahatan jarimah atau jinayat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Definisi kejahatan tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan, baik secara aktif atau komisi maupun secara pasif atau omisi, dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Jika komisi atau omisi yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayati untuk kejahatan. Jinayat adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Kata jinayat sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh hukum. Fase-fase pelaksanaan jarimah ada 3. Yang pertama, fase pemikiran dan perencanaan. Memikirkan dan merencanakan sesuatu jarimah tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau disalahkan karena ada niat yang tersimpan di dalam dirinya. Aturan tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam sejak mula-mula diturunkan tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi, pada hukum positif, aturan tersebut baru dikenal pada akhir abad ke-18, yaitu sesudah Revolusi Perancis. Sebelum masa itu, niat dan pemikiran bisa dihukum jika dapat dibuktikan. Yang kedua, fase persiapan, yaitu menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan jarimah, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, seperti hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh ini, membeli alat bius atau membius orang lain itu dianggap maksiat yang dihukum, tanpa memerlukan selesainya tujuan yang hendak dituju, yaitu mencuri. Yang ketiga, fase pelaksanaan. Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarimah. Untuk dapat dihukum, tidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur material jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan ini berupa maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan. Hukuman percobaan jarimah. Yang pertama, hudud. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling sering dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kemudian qisas. Qisas jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan hudud dan taksir dalam hal bertanya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori qisas ini kurang serius dibandingkan hudud, namun lebih berat daripada taksir. Kemudian yang terakhir taksir. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma.
berkaitan dengan hak negara Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Sebab tidak selesainya perbuatan, yang pertama karena terpaksa, misalnya dia tertangkap. Kemudian yang kedua karena kehendak sendiri. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.